Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 0,53% ke angka 4.630. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah di request teman-teman pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Sido. Saham Sido pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 1.255. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Sido telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi jika kita lihat masih gagal naik menembus resisten di harga 1.300. Garis resisten ini merupakan resisten yang sangat kuat karena jika kita perhatikan Sido selalu gagal break saat menyentuh harga 1.300. Dan jika kita tarik mundur dalam 6 bulan terakhir ini harga 1.300 merupakan resisten yang tidak pernah ditembus oleh Sido. Jadi Sido selalu naik menyentuh harga 1.300, mulai turun menyentuh garis EMA 50 rebound lagi, saat mendekati garis resisten turun kembali dan seterusnya. Jadi untuk teman-teman yang pingin trading, paling amannya adalah trading swing trade pada saham Sido saat ini. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan barada asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary ini bisa kita lihat Bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada penurunan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan akumulasi pada saham Sido. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang ingin menghold saham Sido masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 150. Karena selama masih bertahan di atas garis support kuat ini, Sido masih akan bergerak sideways dan masih ada peluang untuk break dari resisten kuat ini di harga 1.300. Dan saat resisten kuat di harga 1.300 ini terlewati, maka Sido akan sangat uptrend. Karena resisten kuat ini setelah 6 bulan gagal ditembus. Sekali ditembus akan sangat uptrend dan berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 1.500. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tunggu di sekitar harga 1.180 sampai 1.200. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari ini ditutup bertahan di harga 3.320. Bisa kita perhatikan di grafik, sebelumnya Telkom berada di bawah garis EMA 50. Dan selama hampir sebulan terakhir ini masih bergerak sideways. Minggu lalu Telkom sempat naik di atas garis EMA 50. Dan setelah mendekati garis EMA 50 bisa kita lihat Telkom saat ini turun kembali menuju daerah support di EMA 50. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan barada asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar masih melakukan sedikit distribusi pada perdagangan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham Telkom. Dan 2 hari terakhir ini setelah sebelumnya tanggal 29.30 asing mulai masuk, 2 hari terakhir ini asing mulai keluar lagi dari saham Telkom. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Telkom di bawah garis EMA 50, sebaiknya amati terus pergerakan saham Telkom dalam 1 minggu ini. Apabila Telkom gagal bertahan di atas garis EMA 50, sebaiknya take profit dulu.
Karena jika kita lihat history sebelumnya Telkom juga sempat berusaha naik di atas garis EMA 50, tetapi saat mendekati garis EMA 150 gagal break dan mulai turun lumayan tajam. Sekarang juga hampir sama, berusaha naik di atas garis EMA 150, ternyata masih gagal, dan apabila dalam 1 minggu ini gagal bertahan di atas garis EMA 50, masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 3000. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 3000, take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, amati saja saham ini. Apabila masih bertahan di atas daerah support di EMA 50, teman-teman boleh entry, tapi sama sebaiknya swing trade. Jadi berhasil beli di garis EMA 50, apabila saat mendekati garis EMA 150 mulai turun lagi, sebaiknya take profit. Tapi paling amannya adalah tunggu kembali di harga 3000. Berikutnya saya akan menganalisa saham EKAD. Saham EKAD pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 875. Walaupun hari ini EKAD bergerak naik, jika kita lihat saat ini masih berada tepat di garis resisten di EMA 50. Dan dalam 1 bulan terakhir ini jika kita lihat EKAD masih bergerak sideways dan terlihat masih gagal break dari resisten di EMA 50 ini. Dan garis EMA 150 juga sangat dekat dengan garis EMA 50. Jadi saat ini kondisinya kurang bagus karena apabila berhasil break di garis EMA 50 masih ada satu resisten kuat yang dekat dengan garis EMA 50. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari dulu apa yang dilakukan barada asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar memang terlihat melakukan sedikit akumulasi. Tapi dari data broker summary ini bisa kita lihat jelas saham EKAD ini tidak liquid karena transaksinya hanya sangat sedikit. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing tidak tertarik membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham EKAD di harga bawah di sekitar harga 650 sampai harga 700, sebaiknya take profit apabila dalam 1 minggu ini EKAD mulai turun saat menyentuh garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah tunggu EKAD naik di atas garis EMA 150 baru teman-teman entry. Dan saran saya sebaiknya fokus pada saham lain. Karena saham ini tidak terlalu liquid. Bisa saja teman-teman gampang membeli saham ini tetapi saat menjual akan lebih susah. Karena volume transaksi juga tidak terlalu besar. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Cleo. Saham Cleo hari ini ditutup naik 5% lebih ke harga 484. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Cleo telah berhasil naik di atas resisten kuatnya di EMA 150. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Tapi akumulasi yang dilakukan tidak terlalu besar. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Dari data yang kita dapat, sebelah Cleo masih akan melanjutkan kenaikannya menuju target terdekat di sekitar harga 500. Di sekitar daerah sini. Yang juga merupakan resisten berikutnya harus ditembus oleh saham Cleo. Untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Cleo di harga bawah di sekitar harga 300-an sampai harga 400, saat ini saham Cleo sangat layak untuk di hold. Karena jika kita lihat saat ini telah terjadi reversal trend. Dan telah berhasil break dari resisten di EMA 50 dan 150. Apabila teman-teman pingin take profit, bisa take profit di harga 500 atau di harga 550 di sekitar daerah sini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tunggu Cleo turun kembali menuju daerah support di EMA 150 baru teman-teman entry. Karena walaupun Cleo saat ini mulai naik, pasti akan terkena pullback. Saat terkena pullback ini, baru
kita masuk untuk buy on weakness. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.